มึงไม่ต้องมาดูแลกูแล้วนะกูไม่มีอะไรจะให้ละ Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. อาม่าเป็นมะเร็งนะ We rise like อาม่าเหงาเนี่ย อยู่คนเดียวตั้งหลายปี as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. Terkadang kita sering lupa bahwa harta yang tidak ternilai adalah waktu bersama orang-orang tercinta. Namun saat kesadaran itu datang, waktunya sudah terlambat. Alur cerita film yang akan kita bahas kali ini bergenre drama sedih dari Thailand dan mengandung banyak pesan moral yang relate banget sama kehidupan saat ini cuy. Dengan cerita yang kuat dan penuh emosional, film ini akan membuatmu lebih menghargai waktu yang kamu punya bersama orang-orang tercinta. Singkatnya, beginilah ceritanya. Di awal film, kita akan dikenalkan dengan seorang pemuda bernama M. Kehidupannya nolep, serba pas-pasan, dan pengangguran. Ya, kalau bisa nganggur, ngapain kerja? Begitulah kiranya jalan pikiran dia. M ini tinggal bersama ibunya yang bernama Siu. Karena sifatnya yang malas, si M ini pun memilih untuk berhenti sekolah demi mengejar cita-citanya, yaitu jadi seorang gamer sukses sejagat. ก่อนสิเรียนมาทั้งวันแล้วเนี่ย Siu sebagai ibu tentunya sumpek melihat anaknya M yang terus bermalas-malasan di rumah tanpa arah yang jelas. Ia ingin M berubah mencari pekerjaan agar tidak menjadi beban keluarga. Nasib M berbanding terbalik dengan pamannya yang bernama Kiang. Pamannya ini adalah pria sukses yang tidak hanya kaya, tapi juga penuh bakti pada nenek mereka, Mengju. Suatu hari, neneknya Mengju meminta M menemaninya nyekar bunga di makam ipar buyutnya. Awalnya, M tidak mau menurutinya, tapi akhirnya ia ikut juga karena terpaksa. Saat di makam, nenek Mengju tiba-tiba saja terjatuh. Dengan terburu-buru, mereka membawa nenek ke rumah sakit, berharap semuanya baik-baik saja. Namun, kenyataannya jauh lebih pahit dari yang mereka bayangkan. Dokter memang mengatakan bahwa nenek baik-baik saja setelah terjatuh. Akan tetapi, hasil pemeriksaan menunjukkan sesuatu yang membuat semuanya terkejut. Nenek Mengju mengidap kanker lambung stadium akhir, dan harapan hidupnya tidak lebih dari 1 tahun. Malam itu, Siu menyadari bahwa waktu bersama ibunya kini sangat terbatas. Dengan suara bergetar, ia pun mengungkapkan keinginannya untuk lebih sering menemani nenek Mengju. Ia tidak ingin menyesali sesuatu yang belum sempat dia lakukan. Tidak ingin waktunya habis hanya untuk meratapi kepergian seseorang yang seharusnya masih bisa ia peluk lebih lama. M yang biasanya cuek mulai sedikit peduli setelah mendengar kabar duka bahwa kakeknya Mui telah meninggal dunia. Yang bikin M kaget, ternyata selama ini kakek tidak dirawat oleh anak-anaknya sendiri, tapi sama satu-satunya cucu yang setia, yaitu Mui. Cewek polos itu selalu ada buat sang kakek, ngurusin segala kebutuhannya dengan penuh kasih sayang. Gak heran jika sebelum meninggal si kakek mewariskan semua hartanya ke Mui. Melihat hal itu, M jadi kepikiran. Hidupnya sekarang hanyalah pengangguran tanpa masa depan. Tapi kalau bisa dapat warisan, siapa yang gak mau? Dia pun kepo dan nanyain ke Mui, gimana sih caranya biar dapat warisan dari orang tua? Mui dengan senyum yang lembut cuma bisa menjawab, semua harus dilakukan dengan cinta. Jangan sekedar mengejar harta, karena cinta yang tulus akan memberikan apapun kepada dirimu. M terdiam. Dalam hatinya, wah, masuk akal juga sih. Tapi kalau bisa dapat cinta dan harta, kenapa nggak sekalian? Maka dia pun bertekad akan merawat neneknya agar dapat warisan darinya.
Pagi-pagi buta, dia mampir ke rumah nenek Mengju bawa makanan sebagai tanda kasih sayang. Tapi sialnya, makanan yang dibawa bukanlah favorit si nenek. Bukannya terharu, nenek malah bilang, "Aku pengen makan ikan di warung langganan." Dengan penuh tekad, M pun langsung meluncur ke sana. Ternyata warungnya malah sangat ramai. M harus antri panjang cuma buat beli ikan buat si nenek. Tapi M tidak pantang menyerah. Demi warisan, apa sih yang enggak? Dia pun pulang dan dengan penuh percaya diri bilang ke ibunya, "Mulai hari ini aku bakal ngurus nenek sampai akhir hayatnya." Ibunya yang mendengar itu pun seketika langsung terkaget. Malamnya dia datang ke rumah nenek Mengju sambil ngebawa amplop, entah buat apa itu amplop, dan mengumumkan, "Mulai sekarang aku bakal tinggal di sini dan nemenin nenek setiap hari," katanya. Respon neneknya malah dingin kepada M. Dia bilang, "Lebih baik aku hidup sendiri daripada harus pusing sama kamu." Waduh, bukannya diterima dengan hangat, M malah disuruh pulang dan cari kerja. Tapi M gak kehabisan akal. Dengan wajah serius, dia menceritakan kondisi neneknya tersebut yang menderita kanker stadium akhir. M yang gak tega lihat neneknya yang bersedih langsung coba menenangkan. Dengan santuinya, dia bilang, "Ini bukan masalah yang besar, Nek. Temanku juga punya nenek yang didiagnosis sama, tapi masih sehat sampai sekarang. Kuncinya cuma satu, bahagia. Kalau nenek selalu happy, tubuh nenek juga bakal ikut sehat," katanya. Tapi ternyata merawat orang tua itu tidak semudah kasih motivasi doang. M baru sadar kalau tanggung jawabnya lebih berat dari yang dia bayangkan. Pagi-pagi buta, dia harus bangun buat bantuin si nenek jualan bubur. Siangnya jadi teman ngobrol nenek dan geng lansianya. Sorenya nyeduh teh dan nemenin nenek ibadah. Fiksi, ini emang kerja Rodi menurutnya. Karena khawatir M gak becus, ibunya pun datang buat ngecek keadaan. Begitu sampai, dia langsung kasih wejangan, "Jangan biarin makanan basi menumpuk, nanti bisa bahaya buat kesehatan." Selain itu, dia ngajak nenek Mengju berenang buat terapi. Tapi alih-alih senang, nenek malah berkata bahwa perhatian kalian hanya muncul karena tahu kalau aku lagi sakit. Kata-kata itu membuat ibu M merasa nyesek. Padahal dia sampai bela-belain bolos kerja demi nemenin si nenek. Tapi yang dia dapat malah keluhan dan sindiran. Lihat ibunya hampir nangis, M pun buru-buru nenangin. "Tenang Bu, sekarang nenek di bawah tanggung jawabku. Aku bakal jaga dia baik-baik." Dan bener aja cuy, M makin totalitas jadi cucu yang berbakti. Tiap minggu dia rajin nemenin nenek terapi. Biar lebih aman nih, dia sampai pasang CCTV di rumah dan pegangan di kamar mandi supaya nenek nggak gampang jatuh. Lama-lama nenek Mengju mulai luluh. Dia nggak lagi galak atau gampang tersinggungan. Pelan-pelan dia mulai ngerasa kalau perhatian M itu tulus. Sementara itu, M juga makin sadar kalau harta ternyata bukan segalanya. Selama nemenin nenek, dia jadi ngerti juga nih gimana rasanya kesepian di usia tua. Tapi kebahagiaan itu tidaklah berlangsung lama. Tiba-tiba Paman Kiang muncul dan menyarankan kalau nenek harus tinggal dengannya. Katanya di rumahnya nenek bakal lebih nyaman dan enggak kesepian. M pun langsung protes. Dia berkata bahwa rumah pamannya tersebut jauh dari rumah sakit. Paman Kiang gak kehabisan akal. Dengan santai dia keluarin amplop berisi uang dan memberikannya. Suasana langsung tegang. Nenek Mengju hanya bisa termenung dalam pikirannya sendiri. Beberapa waktu kemudian, M dan nenek pergi ke kuil buat nulis doa dan harapan. Nenek dengan tulus berdoa supaya anak-anak dan cucunya selalu bahagia. Tapi kenyataannya nggak seindah harapannya. Nenek Mengju menyadari kalau doa dari Paman Kiang dan keluarganya sama sekali nggak menyebut dirinya. Keluarga apaan ini woi?
M yang penasaran pun juga melihat doa-doa itu dan langsung heran. Masa sih ada anak yang enggak mendoakan kesehatan ibunya sendiri? Gimana itu? Biar nunjukin perhatiannya, dia pun nulis doa buat kesembuhan nenek dan menempelkannya di papan doa kuil. Akhirnya nenek memutuskan buat tetap tinggal di rumahnya. M pun berusaha bikin nenek lebih nyaman, mulai dari beliin sepatu baru sampai ngenalin teknologi modern saat ini. Yang paling bikin nenek takjub saat M mengenalkan filter aplikasi yang bisa bikin wajahnya kelihatan lebih muda. Nenek langsung nostalgia ke zaman dulu, seseolah ingat bagaimana wajahnya yang dulu. Kesenangan itu namun tidak bertahan lama. Beberapa hari kemudian, nenek sadar uang simpanannya raib. Dia pun curiga bahwa M lah yang mengambil uang simpanannya. Gak terima dituduh, M buru-buru cek rekaman CCTV. Dan justru pelakunya adalah Paman So, anak bungsu nenek sendiri. Ternyata waktu datang buat bantu pasang pegangan di kamar mandi, dia sekalian ngambil uang simpanan nenek Mengju tersebut. M yang udah naik darah langsung datang ke rumah pamannya buat minta penjelasan. Paman So akhirnya ngaku kalau dia terlilit utang dan udah kepepet. Karena kasihan, M justru menawarkan satu-satunya harta yang dia punya, yaitu sabuk perak peninggalan kakeknya. Ia meminta Paman So untuk jual sabuk tersebut buat lunasin hutangnya. Besok harinya, nenek tiba-tiba ngomong, hidup nenek mungkin gak lama lagi. Tapi alih-alih bikin suasana makin suram, dia malah ngasih M hadiah berupa kemeja sederhana. Katanya ini supaya M termotivasi buat cari kerja. Tapi M cuma cengar-cengir. Nenek tenang aja, aku tetap di sini jagain nenek, ungkapnya. Di hari itu juga nenek ngajakin M berkunjung ke rumah kakaknya. Sampai di sana suasananya jadi ramai, penuh dengan tawa dan jauh dari kesepian yang biasa mereka rasakan di rumah. Tapi ternyata kedatangan mereka ini bukan sekedar silaturahmi. Nenek punya satu permintaan. Dia mau minjem sedikit uang buat beli makanan impiannya yang harganya sekitar 1 juta baht. Sayangnya permintaan itu tidaklah diberikan. Kakaknya nolak untuk memberikan uang sebesar itu. Katanya hidup nenek jadi susah gara-gara suaminya nggak becus ngurus keluarga. Bahkan dia nyalahin nenek karena tetap membela suaminya dan ninggalin keluarganya. Nenek coba ngejelasin, tapi kakaknya tetap dingin dan malah bilang bahwa urusan kematian itu tanggung jawab nenek sendiri. M yang lihat nenek diperlakukan kayak gitu jadi gregetan. Tapi nenek cuma tersenyum, berpamitan dengan tenang dan pergi dari rumah itu tanpa berkata apa-apa. Dalam perjalanan pulang, M akhirnya nanya perihal impian neneknya yang meminta makam yang mahal. Dengan lembut nenek menjawab, bukan karena kemewahannya, tapi karena aku ingin memastikan setelah aku pergi, anak-anak dan cucuku masih mau datang berkunjung. Setidaknya aku masih bisa dikenang. Sedih banget gak tuh? Hari itu juga kenyataan pahit datang. Dokter memastikan kalau hidup nenek tinggal menghitung hari. Kanker yang selama ini menggerogoti tubuhnya udah masuk tahap akhir. M dan ibunya cuma bisa terdiam, mencoba menerima kenyataan bahwa waktu yang mereka miliki bersama nenek tidak akan lama lagi. Di saat nenek butuh cinta dan perhatian, anak-anaknya malah sibuk berdebat soal warisan. Luar biasa emang. Bukannya mikirin kesehatan ibu sendiri, malah sibuk hitung-hitungan harta nih cuy. Dimana lagi kalau bukan di film cuy. Moga di kehidupan nyata kagak ada lah. Oke lah, kita lanjut. Sementara mereka ribut, nenek cuma bisa mengeluh di dalam hati, menahan rasa sakit yang makin hari makin menyiksa. Kadang beliau sampai merasa tidak kuat dan ingin segera berpulang ke pangkuan Tuhan Yang Maha Esa. Dari semua orang, cuma M yang setia di sisinya. M ini sudah melakukan segalanya buat nenek.
Tapi pada akhirnya nenek malah kasih warisan yang paling berharganya ke Paman Sohei. Em pun ya kagak terima lah. Nenek jelas tahu kalau Paman Sohei pernah nyolong uangnya. Dia juga tahu kalau si paman cuma muncul pas butuh sesuatu aja, tapi kok tetap dikasih warisan. Dengan hati yang panas, M akhirnya memilih pergi tanpa berkata apa-apa. M pulang ke rumah dengan muka yang kesal. Ibunya kaget, "Loh kok udah pulang? Gimana nenek?" Dengan ketus M pun menjawab, "Biar Paman So saja yang ngurus, kan dia anak kesayangan." Ibunya langsung menasihati M, kalau M cuma ngincer harta warisan saja, apa bedanya dengan mereka? Ibunya juga bilang ke M, kalau nanti ibu ini udah tua, kamu bakal ninggalin ibu juga. M cuma bisa terdiam, merasa dunia tiba-tiba sunyi dan kelabu. Malamnya Mui bertanya kepada M apakah sudah dapat warisan yang dia inginkan. M langsung sinis dan menyuruhnya diam. Tapi Mui malah melanjutkan nasihatnya, kalau emang kamu sayang sama nenek, kenapa kamu kecewa pas gak dapat warisan? Pertanyaan itu bikin M termenung. Mui lalu cerita kalau dulu dia juga rawat kakeknya demi warisan. Tapi setelah kakeknya meninggal, dia sadar yang paling berharga itu bukan uangnya, tapi kenangan bersamanya. Dalam banget cuy. M pun mulai berpikir, dia pun bertekad menebus kesalahannya itu sebelum terlambat dan neneknya meninggalkannya. Sementara itu di rumah nenek situasi makin miris. Paman Sohei akhirnya menyerah dan menitipkan nenek di panti jompo. Seketika M pun datang, melihat nenek yang duduk sendirian ditemani dengan kesepian. Dengan penuh ketulusan, M meminta maaf dan bilang jujur kepada neneknya kalau dia merawatnya hanya untuk mendapatkan warisan semata. Nenek Mengju pun bilang bahwa dia sudah tahu sejak awal, tapi dia tidak mempermasalahkannya. Nenek juga minta maaf karena salah dalam memberi warisan. Tapi kali ini M sudah tidak peduli lagi soal itu. Akhirnya M pun mengajaknya pulang. Meski dokter pernah bilang kalau umurnya tinggal sebentar lagi, setahun berlalu dan nenek masih sehat serta bahagia, Paman Kiang yang dulu sibuk sendiri akhirnya sadar dan mulai sering berkunjung. Suatu hari ia menangis di hadapan ibunya, menyesal karena dulu terlalu sibuk hingga lupa bahwa ada seseorang yang selalu menunggu perhatiannya. Air mata nenek pun jatuh perlahan. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ia merasa dicintai dan dihargai. Bikin nangis aja nih. Namun semua cerita pasti ada akhirnya. Pada suatu malam Tuhan memanggil nenek. M pun menangis di sampingnya, tapi ia tahu nenek pergi dengan hati yang tenang. Beberapa hari kemudian, M mendapat telepon dari bank yang mengatakan bahwa dia mendapatkan warisan dari neneknya. Tapi kemudian M ingat, sejak kecil nenek selalu menabung sedikit demi sedikit buatnya. Uang ini bukan sekedar angka di rekening, tapi bukti cinta nenek yang tidak pernah berhenti. Akhirnya dengan uang itu M membeli rumah sederhana. Bukan rumah yang mewah, tapi rumah yang penuh dengan kenangan dan doa dari sang nenek. Dan film pun berakhir. Dari film ini kita akan bisa belajar bahwa waktu adalah hal yang paling berharga yang kalian punya. Maksimalkan waktu yang kita punya untuk berbuat baik terhadap orang-orang di sekitar kita yang kita cintai. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kita bisa semangat lagi untuk merekapkan alur cerita film tersedih dan mengharukan lainnya. Akhir kata saya ucapkan selamat beristirahat.